Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online bersama dengan Grace Ministry Church. Dimanapun saudara berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri, ataupun di lepas pantai, di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan, dimanapun saudara berada dan apapun keberadaan saudara saat ini, khususnya saudara saya yang sakit, terbaring lemah di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya pada pagi hari ini Tuhan melawat saudara, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan saudara. Dan biarlah pada pagi hari ini kita bersuka cita datang ke hadirat Tuhan, beribadah kepadanya. Mari kita mengingat begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita ini. Dan kita siap menghadapi hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Berbagai macam problem, kesesakan, kesukaran, dan beban hidup biarlah kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita berserah penuh kepadanya. Dan kita tetap melangkah di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini, kita bersaat teduh sejenak, mohon nikmat bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan kita dilayakkan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa dan bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita awali dengan membuka kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari kita awali dengan menaikkan pujian bagi Allah yang mulia, sebab hanya bagi Dia saja yang telah menyediakan perantara juru selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, hari lepas hari kita naikkan pujian dan melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Mari kita naikkan pujian bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, layak disembah.
kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita hidup di dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan hingar-bingar. Ada banyak bencana alam, ada banyak peperangan, ada banyak kebencian. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan, milik Juru Selamat, maka kita bisa berharap teguh kepada Dia yang memegang teguh, berotoritas penuh, berdaulat penuh atas hidup manusia, dan semua jiwa ada di dalam genggaman tangannya. Kita memiliki Juru Selamat, kita mempunyai pengharapan kekal, jaminan pasti keselamatan. Karena itu kita bersyukur bahwa kita ini milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Aku milikmu, oh Tuhan.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk hidup, untuk menikmati udara segar, untuk menikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Kami mengingat begitu banyak kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Kami ucap syukur atas semua berkat-berkat baik itu jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara, problem, kesesakan, dan beban hidup yang kami hadapi. Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Bahkan Kau memberikan iman, pengharapan, dan sukacita kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Terlebih lagi kami mengucap syukur atas darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami, menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Kami sadar pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami bisa menjadi penghalang kami untuk datang kepada Bapa di tempat yang tinggi dan maha kudus. Kami mengaku bahwa kami telah bersalah di hadapan baik dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi. Dan begitu banyak dosa-dosa kami yang tidak bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Semuanya jelas, semuanya terang benderang. Kami mengakui semuanya itu ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan supaya kami satu persatu dilayakkan datang beribadah padamu. Mohon kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib di Golgota membasuh setiap kami, melayakkan kami. Khususnya saat kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, supaya kami dilayakkan, kami diberikan pengharapan yang baru, kami diberikan kekuatan, bahkan sukacita melalui pemberitaan firman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami di dalam proses pemberitaan firman pada pagi hari ini, supaya pemberitaan firman boleh berjalan dengan benar, dengan baik, dengan sejelas-jelasnya. Dan Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan seluruh materi khotbah. Biarlah Engkau sendiri yang menambahi, mengurangi, dan mengarahkan sembilan rupa, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami di dalam proses pemberitaan firman Tuhan, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Khususnya godaan-godaan dari mengantuk, kelelahan, pikiran yang mengembara kemana-mana. Biarlah ya Tuhan kami, mata hati kami tertuju pada firman-Mu. Dan firman-Mu tidak lewat begitu saja, tetapi tumbuh berbuah di dalam hati kami.
Dan kami bersuka cita dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu melalui pemberitaan firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Juga kami berdoa untuk persembahan yang kami sudah persiapkan. Biarlah Kau memberikan kami hati, sikap, dan motivasi yang benar dalam memberi semata-mata karena cinta Tuhan. Dan Kau pakai tangan-tangan yang mengelolanya supaya boleh dipakai untuk kemuliaan, bukan hanya sekedar program-program yang nanti. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk begitu banyak bencana alam, demo yang mengarah kepada pengerusakan, yang mengarah kepada perpecahan, yang mengarah kepada kebencian. Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Bali yang mengalami banjir bandang. Bila Tuhan kiranya kasih-Mu berlaku untuk Bali. Dan Kau memberkati khususnya untuk para aparat yang mengatasi dampak dari banjir bandang yang begitu meluap kemana-mana yang menelan banyak korban. Serta menelan kerugian yang cukup banyak. Bapa di surga, kiranya Kau berkati sedemikian rupa seluruh tim. Bahkan Kau pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi para korban bencana alam. Kami juga berdoa untuk demo yang masih terjadi di banyak tempat. Demo terhadap ketidakadilan, terhadap kebenaran yang diselewengkan, dan masih banyak ketidakpuasan yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa dan negara kami Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu. Yang Kau berbelas kasihan, menolong, dan memberikan hikmat kepada para pendemo untuk tidak anarkis, tidak merusak, tidak lagi memperlebar kebencian. Baiklah, kami sama anak bangsa, Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga kami mempunyai kerinduan bersama-sama untuk mengatasi kekurangan apapun itu juga. Baik itu dari hukum, korupsi, ataupun ketidakadilan yang lainnya, Tuhan. Biarlah Roh-Mu memberikan hikmat, khususnya kepada para pemimpin kami, supaya mereka memikirkan kesejahteraan, keutuhan, kesatuan, kesentosaan, kesejahteraan, kedamaian bangsa dan negara kami Indonesia. Dan jika ada kerugian rakyat yang luar biasa, biar mereka mengembalikannya kepada rakyat. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, supaya berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Singkirkan nafsu keserakahan, nafsu tamak. Biarlah Kau ubah menjadi pelayan, para pemimpin yang berjiwa pelayan, melayani masyarakat dengan tulus. Dan kiranya Engkau berkati juga, Engkau menolong, mengarahkan, memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan supaya mereka menjadi contoh dan teladan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Kami serahkan kedamaian, keutuhan, kesejahteraan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun kami tahu bahwa ada begitu banyak
kekuatan-kekuatan asing yang mempunyai modal besar yang ingin mencerai-beraikan bangsa dan negara kami. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan bangsa kami tetap utuh. Kami hanya bersandar kepadamu, ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan, seluruh pastor, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, yang pada saat yang bersamaan pada pagi hari ini, ataupun pada hari ini, siang maupun sore maupun malam, yang memberitakan firman, biarlah Roh Kudus memberkati kami sekalian, supaya firman yang diberitakan benar-benar membawa banyak jiwa datang pada juru selamat, percaya dan diselamatkan. Engkau juga memberkati para ketua STT seminari dimanapun mereka berada, di dalam segala kelemahan mereka dan segala pencobaan yang mereka hadapi. Tuhan, biarlah Engkau memberikan keteguhan hati kepada mereka, Roh-Mu memberikan sukacita, memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru, memberikan pengajaran, memberikan tuntunan, teladan, dan sebagainya. Apapun yang mereka butuhkan, supaya STT seminari bisa mempersiapkan para hamba Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan tidak mengikuti arus dunia, ataupun sekedar menjalankan STT seperti layaknya PT ataupun bisnis yang berkedok pendidikan dan teologi. Bapak, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Juga untuk para mahasiswa yang menempuh pendidikan dan saat ini sedang bergumul untuk menyelesaikan studinya, baik itu skripsi, tesis, disertasi. Tuhan berkati sehingga mereka boleh menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan dipakai Tuhan untuk melayani. Juga kami bersukacita untuk para mahasiswa yang pada momen bulan ini menikmati kelulusan. Biarlah Engkau genapkan segala sukacita mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, usaha yang begitu sulit, bahkan kebangkrutan. Biarlah mereka tetap menikmati berkat yang dari Padamu, dan mereka diberikan hikmat sedemikian rupa apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan sendiri yang memulihkan mereka dan memanggil untuk memakai berkat-berkat yang sudah Tuhan beri untuk kemuliaan. Juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kemunduran iman, kelesuan, bahkan ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, karena begitu kuatnya tekanan beban hidup yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan baru bahwa masih ada Engkau di tengah-tengah kekacauan ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk mereka yang menikmati sukacita, apakah itu anniversary pernikahan, ulang tahun, dan mereka menikmati berkat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan berkat-berkat, yang menyempurnakan sukacita mereka, dan memakai berkat-berkat mereka untuk berbagi kepada sesama dan berbagi sukacita kepada sesama. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Isnanik di Jakarta yang mengalami kemerosotan kesehatan dan sering sakit-sakitan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah kelemahan tubuhnya, dan Tuhan sendiri yang menjawab kerinduannya untuk makin dekat dengan Tuhan dan makin melayani Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Naga di Bali yang mungkin terkena dampak dari banjir di Bali. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati usahanya, Engkau juga menolong
Di tengah-tengah saat ini dia berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan belajar diperlengkapi oleh Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong di tengah-tengah kesukaran yang dihadapi pada saat ini. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Novi di dalam pekerjaan dan usahanya yang baru, tempat yang baru. Biarlah Engkau sendiri yang mengenapkan sukacitanya dan Engkau sendiri yang menolong untuk setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dia terima, dan biarlah boleh berlangsung dan dia kerjakan dengan baik dan benar dan memuaskan banyak pihak. Juga Tuhan sendiri yang memakai dia sebagai saluran berkat, baik di dalam pelayanan ataupun kemanapun Tuhan panggil. Juga untuk istrinya dia, kiranya Tuhan memberkati untuk senantiasa setia dan makin giat di dalam pelayanan. Juga untuk saudara Theo yang tengah sibuk studi di Korea. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap permasalahan yang dihadapi, apapun itu juga, supaya membawa dia makin dekat kepada Kristus. Dan Tuhan sendiri yang memberkati masa depannya, pekerjaannya, usahanya. Biar dia makin dikuduskan, dekat dengan Tuhan. Juga untuk Bapak Kosim dan Ibu Hari, Tuhan juga berkati di dalam usahanya dan pelayanannya, supaya makin berkenan di hadapan Tuhan. Segiat apapun yang mereka lakukan tanpa berkat Tuhan, semuanya sia-sia. Biarlah mereka menikmati berkat yang datang daripadamu, dan mereka boleh menyediakan diri dipakai Tuhan dengan lebih giat sukacita lagi. Juga kami berdoa untuk Bapak Miko yang masih terus berjuang dari kesembuhan stroke, pasca stroke. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang mengenapkan kesehatannya sampai pulih dan kembali dalam pelayanan. Juga untuk seluruh keluarga besarnya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah pertolongan campur tangan Tuhan atas hidup kami, keluarga besar kami, makin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, Ku tahu yang ku percaya. Kita tahu bahwa di dalam Juru Selamat, di dalam Yesus, kita mempunyai jaminan pasti keselamatan. Kita bersyukur atas setiap anugerahnya, setiap berkat yang Dia berikannya, kasih-Nya yang begitu nyata atas kita yang berdosa. Biarlah hati kita, pikiran kita, jiwa kita dari hari ke hari senantiasa memuji, memuliakan nama-Nya, mengucap syukur, dan dijauhkan dari sungut-sungut, dari protes, ataupun menjalani hidup yang seadanya. Tetapi biarlah kita menyediakan diri, diperlengkapi, dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. Mari kita naikkan pujian, Ku tahu yang ku percaya.
Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Pemberitaan firman pada pagi hari ini saya berikan judul doa yang tak kunjung terjawab. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya pasti pernah mengalami doa yang seolah-olah tidak segera dijawab. Ada doa yang seolah-olah diam di langit tanpa jawaban. Dan Paulus pun mengalaminya ketika berdoa agar duri dalam daging diambil Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bersikap ketika doa kita tak kunjung terjawab? Apakah marah, menggerutu, ngomel, gerundel, mangkal di dalam hati? Atau tetap percaya bahwa segala sesuatu dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari lepas hari kita mengalami godaan iblis untuk meninggikan diri. Apakah tanpa disadari? Ataukah kita senang menikmatinya untuk meninggikan diri? Manusia tak lepas dari godaan iblis, khususnya umat pilihan. Detik seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, detik itu juga menjadi musuh abadi iblis. Musuh abadi iblis. Maka akan terus digodai. Godaan itu untuk menggoyahkan iman kita. Nah, tinggal apakah manusianya itu akan bersandar kepada Allah ataukah bersandar pada dirinya sendiri. Sombong dia kuat. Dan tidak ada di dunia manapun orang yang superman rohani, yang tahan terhadap segala cobaan dan godaan iblis. Semua orang percaya membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita melihat di sini, doa Paulus pun tak dikabulkan untuk duri di dalam daging. Nah, kalau kita meneliti duri dalam daging Paulus, ini adalah istilah yang muncul di dalam tadi yang kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus menyebut
adanya duri dalam daging, thorn in the flesh. Istilah ini adalah metafora untuk sesuatu yang terus-menerus mengganggunya, menyakitinya, atau yang melemahkannya. Tujuannya bukan kebetulan, tetapi alat dari Allah untuk menjaga kerendahan hati Paulus. Nah, kalau kita melihat beberapa tafsiran, karena Paulus tidak menjelaskan secara spesifik, para penafsir memberi beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin itu penyakit fisik. Banyak yang menafsirkan ini sebagai gangguan kesehatan, misalnya masalah mata, epilepsi, malaria, atau kelemahan tubuh. Galatia 4 ayat 15 sering dikaitkan, kamu rela mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Yang mungkin menunjukkan Paulus mempunyai masalah dengan penglihatannya. Yang kedua, gangguan rohani ataupun psikis bisa berupa pencobaan terus-menerus, kelemahan emosional, atau serangan spiritual dari iblis. Ingat saudara, khususnya para pelayan Tuhan. Mereka lah yang paling diserang. Dan kalau mereka tetap teguh di dalam Tuhan, iblis itu bisa menyerang dari orang-orang di sekitarnya, dari orang-orang yang dikasihinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, keluarga besarnya, dan sebagainya. Yang ketiga, penganiayaan manusia. Ada yang melihat duri ini sebagai lawan-lawan Paulus. Orang-orang yang terus menyerangnya, menolak pelayanannya, dan yang menganiayanya. Tujuan dari Allah, Paulus mengerti bahwa duri ini diizinkan oleh Allah untuk mencegah kesombongan setelah menerima pewahyuan besar. Di ayat 7 ya. Yang membuat dia bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dan menunjukkan bahwa kuasa Allah nyata justru di dalam kelemahan manusia. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Allah terkadang tidak mengangkat penderitaan, tetapi memberikan kasih karunia yang cukup untuk menanggungnya. Pada saat saudara menderita, kadang-kala Tuhan itu tidak mengangkat penderitaan saudara, tetapi memberikan kasih karunia yang cukup supaya saudara bisa menanggungnya, supaya kita tetap bersandar kepada Dia. Kelemahan kita bukan penghalang bagi pelayanan. Justru disitulah kuasa Kristus dinyatakan. Duri dalam daging bisa berbeda-beda bagi tiap-tiap orang. Tetapi maksud Allah sama, membentuk kerendahan hati, ketergantungan, dan iman yang teguh di dalam juru selamat. Jadi, duri dalam daging Paulus adalah suatu penderitaan atau kelemahan yang Allah izinkan, yang sifatnya tidak jelas secara spesifik, tetapi fungsinya jelas, untuk membuat Paulus semakin rendah hati dan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa tak harus selalu dikabulkan. Kalau dikabulkan terus, bisa-bisa manusia memperbudak Tuhan, memperalat Tuhan, memperlakukannya seperti jin lampu Aladin, sebagai alat untuk selalu mengabulkan permohonannya. Kadang jawaban dari doa adalah diminta untuk kita menanti, dan penantian itu untuk kita melatih diri supaya makin bersabar, makin bersandar kepada Tuhan, makin rendah hati dan sebagainya.
cukuplah kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan cukup atas hidup ini. Yang selalu tidak cukup itu adalah nafsu egois, ketamakan, kerakusan. Diberi 1 juta, minta 2 juta. Diberi 2 juta, minta 1 miliar. Diminta 1 miliar terus sampai 1 triliun. Kerakusan, ketamakan yang tidak ada habis-habisnya, inilah yang merusak manusia. Maka saat kita memandang kasih Tuhan, jangan hanya pada berkat-berkatnya. Oh, aku dikasihi Tuhan karena aku diberikan berkat yang melimpah. Oh, aku kurang dikasihi Tuhan karena aku diberi berkat yang sedikit, yang susah mencarinya, yang bahkan sakit-sakitan dan sebagainya. Tetapi memandang kasih Tuhan itu, pandanglah salib. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar dicurahkan terhadap setiap orang percaya. Maka saat saudara memandang salib, standarnya tidak berubah. Apapun yang saudara alami, saudara tetap bersuka cita dan tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kita sekalian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penderitaan. Doa Paulus tidak dijawab sesuai keinginannya, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk bertahan. Dan jawaban doa bukan selalu berarti pengangkatan masalah, diangkat masalahnya, diselesaikan masalah, tetapi pada penyertaan Tuhan di dalam kita melewati masalah itu. Allah menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya cukup menopang meski duri itu tetap ada. Kelemahan jadi saluran kuasa Kristus. Justru ketika Paulus lemah, kuasa Kristus nyata dan memuliakan Allah. Bukan Paulus secara pribadi, tetapi memuliakan Allah. Cukuplah kasih karuniaku. Berarti Tuhan tidak selalu menghapus penderitaan, tetapi memberikan kekuatan dan penyertanya yang cukup, sehingga penderitaan berubah menjadi sarana pengalaman kuasa Kristus. Pengalaman berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun. Saat lemah kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu. Calvin dalam Commentary on Corinthians menjelaskan bahwa kelemahan Paulus bukanlah sesuatu yang ia nikmati pada dirinya, melainkan sebuah sarana untuk menyingkapkan kuasa Allah. Di sini Paulus tidak bermegah di dalam kelemahannya, karena kelemahan itu sendiri menyenangkan. Tetapi karena dari kelemahan itu kuasa Kristus dinyatakan lebih jelas. Karena itu ia rela ditinggikan oleh kerendahan dirinya sendiri, agar Allah semata yang dimuliakan. Kelemahan adalah panggung di mana anugerah Allah bersinar paling terang. Spurgeon melanjutkan bahwa kelemahan orang percaya justru menjadi jalan bagi kasih karunia Allah bekerja. Kelemahan kita adalah kesempatan bagi Allah
Jika kita kuat, kita akan cenderung mencuri kemuliaannya. Tetapi ketika kita lemah, maka kuasanya Kristus hinggap atas kita dan hanya Tuhan yang dipuji. Oleh karena itu, bisa bermegah di dalam kelemahan, berarti menyangkal kekuatan diri sendiri dan meninggikan Kristus, meninggikan Tuhan. Paving melanjutkan, Allah bekerja melalui sarana yang tampaknya hina dan lemah, agar keselamatan tidak bersandar pada hikmat manusia. Allah senantiasa memakai yang lemah dan bodoh di mata dunia untuk mempermalukan yang kuat, supaya jelas bahwa keselamatan adalah karyanya sendiri. Maka kelemahan Paulus bukanlah kekurangan, melainkan bukti pernyataan kuasa Kristus. Dan terakhir, R.C. Sproul menegaskan bahwa teologi salib, teologi krusis, berbeda dari teologi kemuliaan, teologi gloriae. Kita sering ingin menunjukkan kekuatan kita di hadapan Allah. Namun Injil mengajarkan sebaliknya. Di dalam kelemahan kita, di dalam kelemahanlah kita belajar bersandar penuh pada Kristus. Paulus bermegah bukan karena kelemahannya indah, tetapi karena kelemahan itu menjadi jembatan bagi kuasa Kristus untuk dinyatakan. Nah, sekarang mari kita lihat sebab-sebab doa tak kunjung terjawab. Ada beberapa kemungkinan, saudara. Yang pertama dan jelas adalah kedaulatan Allah. Allah bukanlah mesin pengabul doa. Ia adalah Tuhan yang berdaulat. Allah yang berdaulat, yang berdaulat penuh atas alam semesta dan hidup kita ini. Doa orang percaya dijawab sesuai dengan rencana kekalnya. Yang dijawab adalah yang sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Inilah keberanian kita kepada Allah, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yohanes 5 ayat 14. Calvin menegaskan, doa yang sejati selalu tunduk pada kehendak Allah, bukan menundukkan Allah pada kehendak manusia. Kemungkinan kedua, motif hati yang salah. Kadang doa tidak dijawab karena motivasi kita tidak murni. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Owen menegaskan, Allah tidak akan melayani hawa nafsu kita dengan cara mengabulkan doa yang hanya demi kepentingan diri sendiri. Ketiga, dosa yang menghalangi. Dosa yang tidak diakui atau kesengajaan hidup di dalam dosa bisa menghalangi doa. Yesaya 59 ayat 1-2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan Spurgeon mengatakan, doa tidak bisa naik ke surga dengan sayap yang patah karena dosa yang tidak bertobat. Cukup indah ya. Doa tidak bisa naik ke surga dengan sayap yang patah karena dosa yang tidak bertobat. Yang keempat,
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Seringkali doa belum dijawab karena Allah sedang membentuk kita di dalam penantian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dan Herman Bavinck mengatakan, penundaan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari pendidikan Allah bagi anak-anaknya. Karena itu pada saat doa-doa kita tak kunjung dijawab, sabarlah menunggu dan jangan berpikiran buruk apapun tentang Allah. Penundaan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari pendidikan Allah bagi anak-anaknya. Yang kelima, doa untuk hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Ada hal-hal yang kita minta, tetapi Allah tahu itu tidak baik bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus memohon agar duri dalam dagingnya diambil. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sproul mengatakan, Allah menjawab setiap doa. Kadang dengan ya, kadang dengan tidak, kadang dengan tunggu. Semuanya adalah jawaban kasih Tuhan. Yang keenam, Allah mempunyai tujuan yang lebih besar. Doa yang tidak dikabulkan karena Allah sedang memakai situasi untuk kemuliaannya yang lebih besar. Kita lihat kisah Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 4. Yesus menunda datang dan membiarkan ia mati, agar kemuliaan Allah dinyatakan. Louis Berkhof mengatakan, Allah menjawab doa bukan hanya demi kita, tetapi demi keselarasan seluruh rencana penebusannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pandangan dunia, doa yang tak terjawab itu dianggap kelemahan iman. Kelemahan bukan tujuan akhir, tetapi sarana agar kuasa Kristus nyata. Dan bermegah di dalam kelemahan itu sama dengan menolak kesombongan diri, menyerahkan diri sepenuhnya pada anugerah Allah. Allah sengaja memakai orang lemah supaya jelas bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Di bagian akhir dikatakan senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Bermegah atas kelemahan berarti mengakui keterbatasan diri, agar kuasa Kristus nyata. Dan supaya segala kemuliaan hanya kepada Dia, kepada Allah. Soli Deo Gloria. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika orang percaya lemah, ia bisa bersandar kepada Allah yang kuat dan perkasa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dunia mengajarkan supaya kita berpusat pada diri sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk senantiasa berpusat pada Allah, pada penciptanya. Doa yang tak terjawab bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah tahu bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, Dia tahu. Paulus berdoa 3 kali, namun Tuhan tetap berkata tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mendengar. Tetapi jawabannya berbeda dari yang Paulus harapkan. Mazmur 34 ayat 15 firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada teriak mereka yang meminta tolong. Tuhan bisa menjawab ya, tidak, atau tunggu. Doa yang tak terjawab, yang tak kunjung terjawab, bukan berarti Allah tidak peduli. Tetapi karena Allah berdaulat dan menjawab menurut kehendak-Nya. Atau mungkin ada dosa atau motif yang salah di dalam hati kita. Dan Allah mendidik kita melalui penantian. Allah mempunyai rencana yang lebih baik dan lebih mulia. Doa yang sejati bukanlah sarana memaksa Allah agar menuruti kita, tetapi sarana Allah membentuk kita untuk menuruti Dia. Allah selalu menjawab doa umatnya, tetapi tidak selalu dengan jawaban yang kita inginkan. Doa yang tak kunjung terjawab mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia yang cukup. Dan kasih karunia yang cukup itu menopang kita. Doa bukanlah untuk membengkokkan kehendak Allah agar mengikuti kita, melainkan untuk menundukkan kehendak kita kepada kehendak-Nya. Doa yang tak kunjung terjawab memperlihatkan kuasa Kristus di dalam kelemahan kita. Dan di sini Paulus belajar bahwa dalam kelemahannya kuasa Kristus semakin nyata. Jawaban Allah tidak membuka jalan bagi kesaksian iman Paulus. Dunia melihat Kristus lebih jelas ketika kita lemah, tetapi tetap setia. Ketika Allah menolak permintaan kita, itu karena Ia sedang memberi sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berdoa. Walau belum ada jawaban. Lukas 8 ayat 1. Belajarlah berdoa dengan sikap tunduk pada kehendak Allah yang akan terjadi. Dan percayalah bahwa tidaknya itu selalu lebih baik daripada ya menurut versi kita. Doa adalah nafas orang beriman dan sering dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya doa bagi kehidupan rohani. Doa adalah tanda kehidupan rohani. Sama seperti tubuh jasmani, tak bisa hidup tanpa nafas. Demikian juga jiwa orang percaya, tak bisa bertahan tanpa doa. Maka tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Calvin menegaskan doa adalah latihan iman setiap hari. Melalui doa, kita terus-menerus menghirup kehidupan dari Allah. Doa menyatakan ketergantungan kepada Allah. Nafas adalah bukti kita tidak bisa hidup sendiri. Begitu pula doa adalah bukti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Doa juga menjaga hubungan dengan Allah. Jadi seperti nafas yang terus-menerus berlangsung tanpa henti. Doa adalah komunikasi yang berkesinambungan dengan Allah. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang keempat, doa memurnikan dan menguatkan iman.
Dengan berdoa, hati dijaga tetap hidup dalam pengharapan dan kasih kepada Allah. Spurgeon mengatakan, doa bukan sekedar permintaan, melainkan tarikan nafas yang menjaga api iman tetap menyala. Jadi kalau kita berhenti berdoa, itu sama seperti berhenti bernafas secara rohani. Iman menjadi lemah, hubungan dengan Tuhan meredup, dan hidup rohani bisa mati rasa. Tetaplah berdoa. Dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa segala sesuatu dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari yang mengingatkan kami untuk terus berdoa. Apakah itu ada jawaban? Ataukah kami harus menunggu? Dan untuk kami tetap merendahkan diri di hadapan, bersandar sepenuhnya kepadamu. Karena kami ini adalah debu. Kami adalah orang berdosa. Dan kami tidak bisa memaksa rancangan, ketetapan, dan kehendak Tuhan untuk kami. Sebaliknya kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Karena Engkau Maha Tahu, karena Engkau Maha Kuasa. Biarlah Engkau terus memberikan kami hati yang sukacita di tengah-tengah kami menunggu jawaban atas doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dan kami tetap tunduk taat patuh apapun jawabannya yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan menghadapi sulitnya hidup ini, beban hidup ini. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan di dalam setiap perkara. Berjalan di dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian Ku diberi belas kasihan.
Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup di hadapan Tuhan dengan tertib, dengan penuh hormat, dan tak henti-hentinya mengucapkan doa, berharap kepada Dia, menolong di dalam setiap perkara, persoalan, problem, kesukaran yang kita hadapi. Dan biarlah kita tunduk apapun yang menjadi jawaban doa yang diperlakukan Tuhan untuk kita. Biarlah kita taat, tunduk, dan patuh, dan menjalani kehendak-Nya untuk kita kerjakan, khususnya mengikuti panggilan Tuhan. Di bidang apa dan kemana kita melayani Tuhan di segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan bisnis, dalam studi, aktivitas kita, biarlah kita mengarahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini, dan mari kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah kepada Allah Tritunggal. Dan mari kita pujikan doksologi. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam bulan September ini ada 3 mata kuliah, hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Yang pertama hari Selasa jam 7 Christian Worldview. Kemudian hari Kamis jam 7 Teologi Dogmatika dan Eskatologi. Hari Jumat jam 18 waktu Indonesia Barat. Bagi saudara yang mau mengikuti ataupun komsel persekutuan doa saudara yang mau ikut, silakan mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Saya juga bisa mengikuti kelas yang sedang berjalan, dan untuk sesi ke-7 yang sebentar lagi berakhir itu masih ada hari Jumat, hari Selasa dan Kamis ini, eklesiologi dan Christian leadership. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan atau sesi ke terakhir. Saudara tetap juga bisa mengikuti sebagai pendengar. Saya akan mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Kemudian untuk saudara yang mau join, berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi dalam pelayanan, apakah itu misi, pekabaran Injil, seminar, KKR, dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama bekerja sama untuk mengerjakan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Pengumuman berikutnya
ada tersedia beberapa e-book ya saudara untuk sudah pelajari di rumah untuk memperlengkapi diri. Ada filsafat teologi, eskatologi, kristologi, dasar-dasar iman Kristen, Christian leadership, misiologi, dan etika Kristen. Saudara bisa memesan di nomor WA yang tercantum di layar. E-book ini cukup bagus saudara, jadi saudara bisa memperlengkapi diri ya. Atau bisa dipakai untuk hadiah, giveaway, untuk orang-orang yang saudara kasih, untuk pacar, kekasih, suami, istri, anak, dan sebagainya. Orang yang saudara kenal ataupun partner bisnis saudara sebagai hadiah. Semoga e-book ini menjadi berkat. Silakan saudara memesan ke nomor WA 081803046550. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup hari lepas hari, berjalan beriring dengan Tuhan di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati.